Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, sayang sekali manga One Piece kali ini libur. Biasanya kami cukup senang jika One Piece libur karena kami juga bisa sedikit beristirahat dalam membahas manga tercinta kita ini. Namun, entah kenapa untuk kali ini kami begitu tidak sabar untuk melihat kelanjutan dari nasib Sanji. Dan di pembahasan kami mengenai bounty yang mungkin akan terwujud setelah arc Wano Kuni, di video tersebut kami mengatakan bounty Luffy sepertinya akan sebesar 3,5 miliar, yang artinya lebih kecil dari bounty Kaido. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bounty Luffy akan lebih besar dari Kaido dan mungkin akan menyentuh angka 5 miliar. Sepertinya ini bisa menjadi bahan diskusi yang bagus. Ya, mari kita bahas bersama-sama apakah Luffy mungkin mendapatkan bounty yang lebih besar dari lawannya di arc Wano Kuni ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Selama cerita One Piece berjalan, bounty bisa dikatakan adalah prestasi bagi para bajak laut. Semakin besar bounty mereka, artinya semakin besar pula angka yang diberikan oleh pemerintah dunia untuk kepala mereka. Alasan ini menjadi kebanggaan dari para kriminal bajak laut adalah karena dengan begini kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu ternyata seberbahaya ini. Sampai-sampai pemerintah dunia menghadiahi kepala kita dengan puluhan juta beri, ratusan juta beri, bahkan sampai menyentuh angka miliar. Dalam manga One Piece, biasanya Luffy berhadapan dengan musuh yang bounty-nya lebih besar dari dirinya. Di akhir cerita, setelah Luffy mengalahkan sang pemilik bounty tersebut, bounty Luffy akan meningkat setengah kali lipat lebih besar daripada bounty orang yang Luffy kalahkan. Seperti bagaimana Luffy bertarung melawan Arlong. Itu adalah bounty pertama yang dimiliki oleh Luffy. Waktu itu bounty Arlong adalah 20 juta beri. Dan kemudian setelah mengalahkan Arlong, Luffy mendapatkan bounty sebesar 30 juta beri. Kemudian Luffy bertarung di Pulau Alabasta melawan si Chibukai yang bernama Crocodile. Bagi yang belum tahu, ketika seorang bajak laut masuk ke dalam organisasi si Chibukai, bounty mereka dibekukan alias tidak aktif lagi. Dan bounty terakhir Crocodile waktu itu adalah 81 juta beri. Setelah Luffy mengalahkan Crocodile, Luffy mendapatkan bounty sebesar 100 juta beri. Ya, angka yang cukup besar. Bahkan dikenaikan bounty Luffy yang terakhir, yakni dari 500 juta beri menjadi 1,5 miliar. Hal itu terjadi karena Luffy mengalahkan seorang komandan pertama Yonko dengan bounty 1 miliar 57 juta beri. Ya, dengan dasar-dasar tersebut, orang-orang pun mengatakan bahwa Luffy akan mendapatkan bounty yang lebih tinggi daripada Kaido maupun Big Mom. Namun menurut kami, hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kondisi pertarungan yang berbeda. Jika kita lihat dari pertarungan Luffy sebelumnya, Luffy hampir tidak pernah diganggu dalam mengalahkan musuh utama. Luffy benar-benar mendapatkan jatah 1 versus 1 melawan musuh utama. Sedangkan di arc Wano Kuni ini, Kaido sudah dihajar oleh banyak orang. Mulai dari Akazaya, kelima Supernova, Yamato versus Kaido, dan terakhir Luffy versus Kaido. Ya, dari jumlah orang yang dihadapi oleh Kaido ini menunjukkan bahwa pertarungan ini tidak murni 1 versus 1. Sehingga bounty Luffy menurut kami tidak akan semelejit yang kita kira. Kemudian poin kedua, jika hanya mengacu pada prinsip kita bisa mendapatkan kenaikan bounty yang lebih tinggi jika mengalahkan musuh dengan bounty tinggi, harusnya Kurohige saat ini adalah pemilik bounty tertinggi. Karena dia adalah orang yang melas hit Shirohige yang merupakan memiliki bounty 5 miliar. Dan kita tahu saat ini harga Kurohige hanyalah setengah dari harga Shirohige, di mana Kurohige sekarang diketahui memiliki bounty 2 miliar 240 juta. Ya, bahkan kurang dari setengah bounty milik Shirohige. Dan jika kita melihat dari kejadian Kurohige menghabisi Shirohige, waktu itu Shirohige sudah dihajar oleh banyak orang. Sudah dihajar oleh Akainu. Ya, katakanlah Kurohige tinggal enaknya aja. Apalagi di akhir pertempuran tersebut, Kurohige mendapatkan kekuatan buah setan Gura Gura no Mi.
Kurohige juga mengambil teritori milik Shirohige. Dan bounty yang didapatkan lebih kecil dari bounty milik Shirohige. Penjelasan berdasarkan konsep cerita. Sedari awal cerita One Piece ini berjalan, cerita selalu menunjukkan tentang Luffy yang bertarung dengan yang lebih hebat. Mulai dari orang yang memang kekuatannya lebih hebat dari Luffy, pasukannya lebih banyak dari Luffy, bounty-nya lebih tinggi dari Luffy. Dan jika bounty Luffy melebihi bounty Kaido, sedangkan Luffy belum mengalahkan Shanks ataupun Kurohige, bukankah rasanya hal itu agak aneh? Karakter utama memiliki bounty yang lebih tinggi dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Maksud kami, justru yang membuat One Piece menarik adalah ketika sebuah perang berakhir, kita bisa menebak-nebak kira-kira bounty Luffy akan bertambah menjadi sebesar apa. Sedangkan jika Luffy sudah memiliki bounty terbesar, untuk apa kita menebak-nebak? Kemungkinan bounty Luffy lebih dari Kaido. Setelah tadi kami menjelaskan tentang bounty Luffy yang tidak akan lebih tinggi dari Kaido, sekarang kami akan menyodorkan diskusi di mana bounty Luffy akan lebih tinggi daripada Kaido. Jika orang-orang kebanyakan memusatkan kenaikan bounty Luffy itu karena Luffy mengalahkan Kaido, kami pikir kita perlu mengubah sudut pandangnya sedikit saja. Bisa saja pemerintah dunia memang mengetahui tentang Kaido yang dikeroyok oleh banyak orang. Namun meski begitu, Luffy tetap diberi harga bounty yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kaido. Kenapa? Karena Luffy adalah orang yang mengkomandoi untuk berperang melawan seorang Yonko. Luffy adalah pemimpin dari sebuah kelompok yang berniat untuk menjatuhkan Yonko dari tahtanya. Dan kerennya lagi, Luffy adalah orang yang bertarung bukan COD di tengah-tengah, tapi Luffy bertarung di markas musuh. Karena jika kita baca ulang mengenai cerita One Piece, bukan hanya para pembaca yang mengatakan bahwa aliansi Kaido dan Big Mom itu gila, melainkan orang-orang dunia One Piece-nya pun mengatakan hal yang sama. Di chapter di mana bounty para Yonko dan Roger itu dijelaskan, waktu itu pihak Angkatan Laut yang presentasi mengatakan bahwa jika aliansi Kaido dan Big Mom ini benar, maka ini adalah kelahiran dari bajak laut paling berbahaya di dunia. Dan bounty Kaido serta Big Mom jika dikombinasikan berkisar 9 miliar berry. Angka yang sangat besar. Belum lagi dengan angka dari pasukan bajak laut Kaido serta Big Mom itu sendiri. Jadi cukup wajar jika banyak orang, terutama angkatan laut, begitu ketakutan ketika mendengar bahwa bajak laut Kaido dan Big Mom beraliansi. Dan ketika ada orang yang bisa mengalahkan bajak laut yang berisi monster tersebut, tentunya bounty dari sang pemilik akan melonjak tinggi. Sehingga kesimpulannya, kami tetap pada pendirian bahwa bounty Luffy tidak akan lebih besar daripada bounty Big Mom maupun Kaido. Karena lagi-lagi, bounty itu adalah milik pribadi. Meskipun banyak orang mengatakan bounty tidak menggambarkan seberapa kuat seseorang, ya, kami setuju, namun di kasus sekarang kita perlu menengok lagi bahwa bounty begitu menekankan seberapa besar perbedaan kekuatan seseorang dengan yang lainnya. Bounty Kaido yang seharga 4 miliar adalah harga yang betul-betul relevan. Ia mampu bertarung sendirian melawan 9 Akazaya, melawan 5 Supernova. Ia bertarung sambil menerbangkan Pulau Onigashima. Maksud kami, ini adalah kekuatan superior yang dimiliki oleh pria seharga 4 miliar. Orang dengan bounty 1 miliar seperti King, Katakuri, Marco, apakah mereka bisa melakukan hal yang serupa seperti Kaido ini? Sepertinya tidak. Dan mari kita lihat lebih dalam dengan orang-orang yang memiliki bounty 1 miliar. Ambil contoh paling kelihatannya adalah Marco. Marco memiliki bounty berkisar 1 miliar. Dengan bounty tersebut, apakah Marco memiliki prestasi seperti Kaido? Prestasi petarung kuat, tahan banting dan sebagainya? Tidak, Marco tidak bisa mengalahkan King serta Queen. Marco hanya bisa menahan King serta Queen saja. Itu juga hanya sebentar. Sehabis itu, Marco cukup babak belur. Dan Kaido, meskipun dirinya dikeroyok oleh 9 Akazaya, dikeroyok oleh 5 Supernova, dan dari 5 Supernova itu ada satu orang yang memiliki bounty 1,5 miliar berry, yakni Monkey D. Luffy. Dan meskipun begitu, Kaido masih bisa untuk memenangkan pertarungan. Lalu di kasus Katakuri,
Katakuri dan Big Mom sungguh jauh berbeda. Katakuri masih bisa terluka parah meski hanya dengan teknik Gearfort milik Luffy. Namun Big Mom, terakhir kali Luffy menggunakan Gearfort Bone Man-nya, Luffy masih belum bisa melukai Big Mom. Dan kabar terbaru, butuh awakening buah setan untuk memberikan luka pada Big Mom. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Ho. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.